Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun Bapak Ibu berada. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kita kebaikannya setiap hari. Pada saat ini saya akan kembali sharing tentang firman Tuhan dengan tema pentingnya kebaikan Tuhan setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, setiap orang tidak akan pernah luput dari yang namanya kesalahan maupun kelemahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Mungkin kita pernah bersalah kepada saudara kita, kepada orang tua kita, teman-teman, bahkan orang yang berada di sekitar kita. Dan ketika kita meminta kebaikan hatinya untuk memaafkan hal itu, ada dua hal yang akan terjadi, yaitu diampuni atau tidak diampuni. Tetapi kita bersyukur pada pagi hari ini kalau kita memiliki Tuhan yang tidak pernah terbatas kebaikannya seperti manusia. Dalam Ibrani 4 ayat 15-16, firman Tuhan berkata seperti ini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kebaikan Allah ini digambarkan seperti rahmat dan kasih karunia. Mengapa kebaikan Allah digambarkan dalam rahmat dan kasih karunia? Nah, rahmat itu dibutuhkan sebagai pintu pengampunan. Sekali lagi saya katakan, rahmat itu dibutuhkan sebagai pintu pengampunan. Belajar dari kisah Daud dan Batsheba, ketika Daud jatuh dalam dosa perzinahan, ada ayat dalam Mazmur 51 ayat 3 dikatakan bahwa kasihanilah aku ya Tuhan menurut kasih setiamu, hapuskanlah segala pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Rahmat Tuhan itu sangat penting bagi setiap kehidupan kita, dan rahmat Tuhan itu akan selalu kita butuhkan setiap hari dalam setiap kehidupan kita. Dalam Ratapan 3 ayat 22-23 dikatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi besar kesetiaanmu. Rahmat itu berakhir dengan pengampunan, tetapi rahmat tidak bisa menyelamatkan dari penghukuman. Jadi mengapa? Karena dari kisah Daud kita belajar bahwa Daud mendapatkan pengampunan dari Tuhan, tetapi dia juga tetap mendapatkan konsekuensi daripada Tuhan, di mana dia harus kehilangan anak sulungnya bersama dengan Batsheba. Inilah mengapa kita melihat bahwa kasih Tuhan tidak hanya digambarkan saja dengan rahmat, tetapi juga digambarkan sebagai kasih karunia. Nah, kasih karunia ini hal yang sangat penting karena Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Dan dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8, dikatakan di sana bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kasih karunia ini selalu kita butuhkan supaya kita diselamatkan. Rasul Paulus, dia adalah orang yang sangat jahat dan penganiaya jemaat pada saat itu. Dan kita melihat bahwa kasih karunia ini selalu digambarkan oleh Rasul Paulus dalam setiap kitab-kitabnya. Kasih karunia dituliskan sebanyak 156 kali dalam Alkitab dan dituliskan sebanyak 110 kali di dalam kitab-kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Inilah gambaran yang bisa kita lihat tentang apa itu kasih karunia. Paulus menyadari bahwa pengampunan melalui kasih karunia itu sudah cukup bagi dirinya. Tetapi kasih karunia itu tidak berhenti pada pengampunan saja. Tetapi Tuhan mau melalui kasih karunia yang sudah Dia berikan, kita terus berkarya dan melayani Tuhan. Kasih karunia itu sangat penting kita rasakan setiap hari. Inilah mengapa kita membutuhkan kebaikan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya membutuhkan rahmat pengampunan daripada Tuhan, tetapi kita juga membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk terus-menerus mengadakan pembaharuan dalam setiap kehidupan kita. Mari selalu kita hidupi kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah sia-siakan hal ini. Ayat terakhir dalam Roma 11 ayat 22 versi terjemahan Indonesia dikatakan bahwa sekarang sudah terbukti bahwa kebaikan hati Allah sungguh luar biasa dan hukumannya juga sangat mengerikan. Dia akan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan keselamatan, dan Ia berikan
yang ia berikannya, tetapi dia sangat berbaik hati kepada kalian, asalkan kalian tetap bergantung pada kebaikan hatinya. Kalau tidak demikian, kalian juga akan dipotong daripada pohonnya. Maka daripada itu, ketika kita sudah tahu bahwa kita saat ini hidup di zaman kasih karunia Allah, hidup di zaman rahmat Tuhan, mari kita tetap berpegang teguh pada kebaikan Tuhan setiap hari, dan rasakan bahwa Tuhan akan terus mengampuni kita di dalam keterbatasannya sebagai Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi juga selain Tuhan mengampuni kita, Tuhan akan terus-menerus membawa kita dalam pembaharuan setiap hari dalam setiap kehidupan kita. Demikianlah sharing firman Tuhan saya pada saat ini. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dan kebaikan Tuhan akan terus nyata dalam setiap kehidupan kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Kami perlu